الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهم أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافات. Waqala dikatakan bagi dua belah pihak diperbolehkan mengikat syarat tetapnya khiyar jual beli untuk kedua belah pihak atau salah satunya pada setiap jual beli yang ada khiyar majelisnya, kecuali jual beli sesuatu yang kemudian sedianya dimerdekakan. Misalnya membeli budak yang itu adalah ayahnya sendiri. Waqala maka di sini tidak dibenarkan mempersyaratkan adanya khiyar untuk pembeli karena menyebabkan terjadinya dua hal yang saling mentiadakan bertentangan. Itu kemarin sampai di situ. Wa qala wa fi ribawiyin wa salmin fala yajuzu syartuhu fihi ma li ahadin lishtiratil qabdi fihi ma fil majlisi. Wa qala dan kecuali pada jual beli riba dan salam pesanan, untuk dua hal ini tidak boleh mensyaratkan adanya khiyar bagi salah satunya karena disyaratkannya penerimaan ma'qud alaihi pada majlis akad yang dua ini. Wa qala salasata ayyamin fa aqalla bi khilafi ma law atlaqa aw aktsara min salasati ayyamin فإن زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. Halaman 185. Ya. Khiyar syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu akad atau di majlis akad. Lain halnya jika disebutkan secara mutlak tidak menjelaskan berapa lama atau disebutkan lebih dari 3 hari, maka bila lebih dari 3 hari akadnya tidak sah. Ini jual beli. Wal milku fil mabima wa bihi fi muddatil khiyar liman infarada bi khiyarin min ba'i'in wa mushtarin thumma in kana lahuma fa mawqufun fa illam tammal bai'u bana annahu li mushtarin min hinil aqdi wa illa fa li ba'i'in. Hak milik barang jualan berikut segala manfaatnya di waktu khiyar berlangsung adalah pada pihak yang masih mempunyai khiyar bagi penjual maupun pembeli. Jika khiyar pilihan itu masih ada pada keduanya, maka barang itu mauquf, terhenti. Ya. Bila telah dilaksanakan jual beli, maka jelas barang itu adalah milik pembeli sejak akad. Kalau tidak, maka milik penjual. Waqala wa yahsulu faskhun lil aqdi fi muddatil khiyari bi nahwi fasakhtul bai'a kastarja'tul mabi'a
wa ijazatun fiha bin nahwi ajastul mabi'a ajastul bai'a kawa amdaituhu. Kerusakan akad di masa khiyar terjadi dengan semacam kupasahkan jual beli, lepas ya, sebagaimana barang jualan saya tarik kembali, sedang pelestarian akad selama khiyar terjadi dengan semacam ku lestarikan jual beli sebagaimana ku lestarikan jual beli. Wa tasarrufu fi muddatil khiyari biwaq'in wa itqin wa bain wijaratin wa tazwijin min ba'in faskhun wa min mushtarin ijazatun lisyira'i. Pentasarufan menggunakan dengan cara mensetubuhi budak budak amah itu budak perempuan. Itu artinya dulu ada jariah ya, memerdekakan, menjual, menyewakan dan mengawinkan yang dilakukan oleh penjual di masa khiyar adalah berarti penggagalan akad. Kalau dilakukan oleh pembeli maka berarti pelestarian akad. Wa qala wa yasbutu li mushtarin jahilin bima ya'ti khiyarun fi raddil mabi'i bi dhuhuri aibin qadimin munkisin qimatan fil mabi'. Bagi pembeli yang belum mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bila menurunkan nilai harganya adalah punya hak khiyar untuk mengembalikan barang itu disebut khiyar aib. Jadi khiyar aib jual beli walaupun kapanpun kalau ada aibnya itu dikembalikan ya, itu hak si pembeli. Wa kadzalil ba'i bi dhuhuri aibin qadimin fis saman. Demikian pula khiyar aib bagi penjual dengan adanya cacat sejak semula pada barang pembayarannya, uang dan sebagainya. Wa asarul awwala li anna al-ghaliba fis samani al-inbitatu al-indibatu ya. Fayaqillu fihi dhuhurul aib. Para ulama mengutamakan yang pertama khiyar aib bagi pembeli, ada cacatnya. Karena pada galibnya barang umumnya pada barang pembayaran itu telah terjelaskan lebih lanjut, maka karenanya jarang sekali ada cacat yang dimaksud. Maka jual beli itu hati-hati, timbangannya, takarannya, bentuknya, saat mesti beritahu semuanya itu ya. Wal qadimu ma qarana al-aqda aw hadatha qabla al-qabdi wa qad baqiya ila al-fasxi walau hadatsa ba'da al-qabdi fala khiyar lil-mushtari. Yang dimaksud cacat sejak semula adalah cacat yang terjadi bersamaan waktu akad atau terjadi sebelum diserah terimakan dan masih ada terus sampai penggagalan akad. Kalau terjadi setelah diserah terimakan maka tiada hak khiyar bagi pembeli. Wa huwa kastihadatin wa nikahin li amatin wa sariqatin wa ibaqin wa zinan min raqiqin ay bi kullin minha wa illam yatakarrar wa taba dzakaran kana aw unsa wa baulin bi firashin in i'tada wa baghas abasinin wa bakharin wa sunanin mustahkimaini. Cacat itu misalnya adanya berpenyakit istihadhah atau bersuami bagi budak amah. Amah itu artinya budak perempuan.
adanya budak lelaki atau wanita itu curian atau pelarian atau pezina sekalipun tidak berulang-ulang dan telah taubah, atau adanya masih suka kencing di tempat tidur tuh, sedangkan telah berumur 7 tahun, atau berpenyakit senantiasa mulut berbau busuk atau ketiak berbau busuk. Itu ada tuh aibnya nama jual beli tentang itu manusia dulu dalam satu peperangan ya. Wa min uyubir raqiqi kaunuhu namaman ya, namman ma au syattaman au kadzaban au akilan litinin au syariban linawi khamrin au tarikan lis-salati ma lam yatub anha au asam au ablaha au mustakkar rukbataini au ratqa au hamilan fi adamiyatin la bahimatin au la tahidhu man balagat 20 sanatan au ahadu sadiyaiha akbaru minal akhar. Termasuk kecacadan budak yaitu adanya suka adu domba. Kan anaknya budaknya apa hamba dulu ya. Suka memaki budak ya. Suka berdusta, pemakan tanah, peminum minuman keras, meninggalkan salat selama belum bertaubah, tuli, tolol, berkaki pengkar, parjinya tertutup daging. Ini aib semua ya. Keadaannya hamil bagi manusia, bukan binatang hamil, atau tidak haid sedang telah umur 20 tahun, atau buah dadanya besar sebelah. Ya, jangan begitu diperhatikan agama ya. Jadi wanita tidak haid itu aib juga. Ya, itu orang hamba tuh, apalagi orang yang merdeka itu kita. Tak datang bulan sama sekali. Sayangkan itu tidak bakal dapat anak, sedangkan yang datang bulan saja belum tentu dapat anak, apalagi tak datang bulan sama sekali. Itu dalam hadis ya. Wa jimahin li hayawanin wa 'adhin wa rumhin wa kaunid dar manzilatal jundi aw kaunil jinni musallatina ala sakiniha birrajmi awil qaradati mathalan tur'a zar'al ardi. Termasuk cacat lagi yaitu kepada keadaan binatang, kendaraan tidak mau dikendarai, binatang itu suka menggigit atau menyepak. Termasuk juga keadaan rumah ditempati serdadu atau didiami jin yang mengganggu penghuninya. Dan termasuk juga yaitu keadaan bumi banyak kera-keranya yang suka memakan tanamannya. Itu aib. Jadi kalau ada kita usah dibeli. Tuh. Jadi saya rumah ada penunggunya, ada tuh ya masalahnya. Wa qala wa yathbutu bi taghririn fi'liyin wa huwa haramun litadlisi wa dharari katasriyatil lahu wa hiya ayyatruka halbahu muddatan qabla bai'ihi liyuhimal mushtariya kasratal laban wa taj'idi sya'ril jariyati. Faqala dikatakan khiyar aib itu celah, boleh dibalikkan. Juga ditetapkan untuk pembeli dengan adanya taghrir ya fi'li, membuat barang sedemikian rupa sehingga pembeli mudah tertipu. Tuh, ada orang ya
yang justru haram dilakukan karena membuat tidak jelas dan madarat. Misalnya dengan cara tasriyah, yaitu susu binatang tidak diperah ya selama beberapa lama sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa binatang itu banyak air susunya. Atau dengan cara ya mengeriting rambut budak wanita. Tuh, kalau budak itu kan jadi penipuan tuh di mana-mana saja ada. Ya, jadi kita dalam fikih mesti diperhatikan. Itu jelas akan terjadi kembali nanti, ya dah. Kenapa tuh? Diam-diam tak paham ya? Syukurlah. Ada yang mau bertanya tuh? Hah? Wa qala la khiyara bi ghubnin fahishin kadhanni mushtarin nahwa zujajatin jauharatan litaksirihi bi amali bi qadiyati wahmihi min ghairi bahthin. Tidak ada khiyar aib lantaran kerugiannya sendiri. Misalnya pembeli mengira kaca itu adalah mutiara, karena gegabahnya sendiri melakukan sesuatu menurut wahamnya, perasaan sangkanya dengan tanpa menyelidiki dahulu. Nah, itu jadi belajar hati juga ya. Wal khiyaru bil aibi walau bi tasriyatin fawriyun fayabtulu bit ta'khir bil udhrin. Ya, khiyar aib jual beli ada celahnya ya. Walaupun yang karena tasriyah adalah dilaksanakan seketika itu juga, maka khiyar menjadi batal sebab menunda pelaksanaannya tanpa ada uzur. Kalau beli buku ini ada aib boleh dikembalikan, atau beritahu saya dalam 3 hari saya periksa dulu ya, kalau ada aib saya kembalikan, itu semestinya. Tapi kalau terlalu panjang waktu tak bahaya kita kembalikan tersebut itu karena ada celahnya ya. Beda kalau telur 2 hari dibeli tak bisa lagi balikan, ada aibnya. Lain itu. Ini cepat rusak ya. Wa qala wa yu'tabaru al-fawru 'adatan fala yadhurru salatun wa aklun dakhala waqtuhuma wa qada'u hajatin wa la salamuhu 'alal ba'i bi khilafi muhadatatihi walau alimahu lailan falahu ta'khiru hatta yusbiha. Wa qala seketika di sini adalah diukur menurut penilaian adat kebiasaan, maka tidaklah mengapa bila diselai ya dengan salat diselingi, atau makan yang telah tiba saatnya, atau dengan buang air, atau dia diselai dengan ucapan salam pembeli kepada penjual bukan percakapannya. Dan bila cacat diketahui di waktu malam, maka pengembaliannya boleh dilakukan setelah pagi hari. Terus juga jual beli itu ya, kita tidak asal jual beli udahlah. Nah itu yang halal itu. Gimana dijual haram, jual najis? Ya parah lagi masalah itu. Wa yu'daru fi ta'khirihi bi jahlihi jawazar raddi bil aibi in qaruba ahduhu bil islam aw nasha'a ba'idan anil ulama wa bi jahli fawriyatihi in khafi alaihi. Wakala pembeli yang menunda pengembalian barang karena belum tahu diperbolehkan pengembaliannya karena cacat adalah dianggap uzur jika baru saja ia mengenal Islam atau hidup di tempat berjauhan dari ulama. Demikian pula jika tidak tahu harus dikembalikan seketika jika cacat itu belum
jelas baginya ya. Kalau sekarang apa? Ada lagi hutan, orang beli di HP, di online, jadi dan lagi ada semua tentang hal itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tersebut lebih diperhatikan lagi tentang jual beli tersebut itu. Nah, jawabannya itu, ini kalau sudah balik itu baru tanya ya. Wa qala summa in kana al-bai'u fil baladi raddahul mushtari binafsi aw wakiluhu alal bai' aw wakilihi. Kemudian bila penjual itu berada di daerah yang sama, maka pembeli sendiri atau wakilnya mengembalikan barang cacat tersebut kepada penjual atau wakilnya. Walau kana al-bai'u ghaiban 'anil baladi la wakila lahu biha rafal amra ila al-hakim wujuban wa la yuakhiru li hudurihi. Apabila penjual itu atau wakilnya tidak ada di tempat daerah yang sama, maka pembeli wajib supaya melaporkan urusannya kepada hakim. Ia tidak boleh menunda pengembaliannya sampai penjual datang kembali. Kayak kita jual beli sudah ada notanya itu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu kan tidak boleh di agama. Itu namanya mengibiri konsumen. Tidak boleh, ya tak? Itu kita kan ya namanya beda pula, apalagi cuman jual beli nota ditanda tangan nanti dia ngisi atau parah lagi, ya tak? Nah, faida ajaza 'anil inha'i li nahwi maradin ashhada 'alal fasli fa in ajaza 'anil ishhadi lam zalzamhu talaffuzun wa 'alal mushtari tarku isti'malin. Wa qala apabila tidak bisa mengadukan urusannya karena misalnya sakit, maka wajib mempersaksikan pasahnya, kegagalan akad, yaitu pasah itu. Kalau tidak bisa mempersaksikan, maka baginya tidak wajib mengatakan hal itu, tapi wajib meninggalkan pemakaian barang belian tersebut. Nah, jangan dipakai dulu, baru dibalikkan ya. Nah, tunggu tersebut, apalagi ada menyaksikan hal-hal itu. Wa qala falaw istakhdama raqiqan walau biqaulihi isqini aw nawilni athauba aw aghliqil baba fala radda qahran wa illam yaf'al raqiqu ma umira bihi fa in fa'ala syai'an min dzalika bila talabin lam yadurra. Apabila menggunakan budak belian sekalipun dengan perkataan minumilah aku, katanya, atau ambilkan pakaianku, atau tutupkanlah pintu, maka tidak dipaksa mengembalikannya sekalipun budak itu tidak melaksanakan perintah tersebut. Bila melakukan hal itu dengan tanpa disuruh sebelumnya, maka tidak mengapa, boleh dikembalikan. Far'un, di mananya itu? Baca di luar tema. Apa itu? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tua kita buta, orang tua kita mau ambil wudhu, apakah boleh kita bantu untuk ambil wudhunya? Apanya tadi? Orang kita buta. Orang tua kita buta. Orang tua kita ini mau mengambil air wudhu, terus kita bantu untuk ambil wudhunya. Orang tua kita itu kan kalau kita sentuh laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu kita, ya.
Ya tidak ada alasan tidak dibantu. Untuk itu kesempatan kamu untuk berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua itu buta, ya memerlukan sangat tersebut itu. Ya, sedangkan yang melek saja kau perhatikan, apalagi yang buta, jangan kau bentak-bentak. Karena Allah berkata, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, itu ini nyusahkan aja. Nah, jadi ya kita kadang-kadang berani dengan orang tua, ya seolah-olah dia takut sama, seolah kita tegak, kita bilang melawan sama orang tua tetap menahan hati dia. Jadi jangan bilang itu dosa besar. Saya tegur kita jalan, mak macam tak tahu aja, terasa diam dia, hati-hati kau, itu sudah dosa. Karena kenapa? Oleh karena sayang takkan terucapkan model untuk tersebut itu. Jadi diam dan omong itu kamu mesti perhatikan, naruka wa jannatuka, surgamu nerakamu jadi orang tua kamu itu karamat yang hidup. Wali manapun besar apa wali tidak sehebat wali itu di rumah kamu tuh ada. Apalagi kalau dia mau wudu tidak ada alasan. Tapi kalau orang lain mungkin, kalau bapakmu perempuan lain mungkin itu jelas bukan mahramnya satu. Sekalipun ibumu tak bisa mewudukan bapakmu, jelas batal wudu itu. Paham? Tapi kalau anaknya laki perempuan kepada emak kepada bapak tidak masalah dua-duanya. Nah, itu kesempatan untuk bagaimana bakti coba. Itu saja masalahnya. Ya. Jelas. Tak bisa wudu ditayamumkan. Nah, itu penting kalau mengaji ilmu nih. Tahu nanti kalau ada kau tua, kau buta, anak muda, ya tak nampak diajarkan pada itu. Nah, begini cara tersebut. Tapi kalau sama-sama tak mengaji, bapaknya tua tak mengaji, anaknya tak mengaji, sibuk belanji, apalah tahu. Itu masalahnya ilmu agama ini. Jadi kita wajib belajar. Itu hada haramun wa hada halalun. Halal haram itu wajib kita belajar. Itu fardu ain. Setiap individu wajib belajar. Itu saja. Nah.